Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul. Walaupun tidak bertatap muka, setidaknya kita masih tetap bisa melakukan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, para mahasiswa semester 3. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan serta melanjutkan materi mata kuliah manajemen organisasi pemerintahan ya, atau disingkat MOP. Namun sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Dandan Haryono. Saya dosen tetap Yayasan Stisip Tasikmalaya. Mengajar sejak tahun 2018. Oke, untuk perkenalan lebih lanjutnya nanti kita lanjutkan kalau misalnya nanti ada pertemuan tatap muka. Oke teman-teman, saya akan menyampaikan mungkin materi ini agak berbeda dengan Prof sebelumnya yang Prof Ishak sampaikan. Saya masih dalam ruang lingkup manajemen organisasi pemerintahan, tetapi mungkin mengambil dari sisi yang lain. Judul yang saya bawakan adalah tentang teori organisasi dan manajemen publik. Ya, artinya masih tetap manajemen organisasi dan manajemen pemerintahan. Kalau yang namanya publik itu umum, ya kita bisa membahasakannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya untuk materi ini. Oke, teman-teman mungkin sudah membahas tentang pengertian organisasi. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dalam berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Dilihat dari kedua pengertian ini, saya menggarisbawahi bahwa yang namanya sebuah organisasi itu ini tidak membedakan apakah itu organisasi pemerintahan ataupun non-pemerintahan. Jadi ini adalah pengertian organisasi secara umum. Jika menggarisbawahi bahwa yang pertama adalah sekelompok orang, ya, bahwa organisasi ini adalah sekelompok orang atau sekelompok orang-orang. Yang kedua adalah orang yang bekerja sama. Kemudian yang ketiga adalah memiliki struktur. Yang keempat adanya koordinasi. Yang kelima adanya tujuan tertentu. Kalau kita menggarisbawahi bahwa yang namanya organisasi itu tentunya adanya orang-orang yang berkelompok, kemudian adanya kerjasama, kemudian ada struktur dan ada koordinasi dan ada tujuan. Nah, itulah yang dapat kita garis bawahi dari pengertian organisasi tersebut. Mudah-mudahan pahami ya. Jadi adanya sekelompok orang, tentunya organisasi ini adalah orang ya. Kalau hewan, binatang mungkin tidak termasuk pengertian organisasi. Karena di sini sudah jelas adalah sekelompok orang ya. Artinya manusia. Satu orang, ada aja sekelompok orang, ada kerjasama, ada struktur, jelas strukturnya,
ada koordinasi di dalamnya, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, itulah pengertian organisasi. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah yang pertama seni dalam menyelesaikan suatu melalui orang lain. Ini menurut Follett ya. Beliau mengatakan bahwa manajemen itu seni. Seninya di mana? Begitu. Kalau ada orang yang bertanya bahwa, "Pak, seninya di mana?" Seninya adalah ketika kita mengatur, kemudian memiliki strategi untuk mencapai sesuatu dengan orang lain. Tentunya ketika kita memiliki sesuatu yang ingin dicapai di dalam organisasi, tentunya ada proses. Maka manajemen ini dikatakan sebagai proses. Mengatur, memimpin, mengendalikan. Itu makanya bahwa ada yang mengatakan ya dalam bukunya manajemen, bahwa Terry ya, Josh Terry mengatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses POAC, perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, kemudian actuating dan controlling. Artinya POAC ya, planning, organizing, actuating dan controlling. Jadi itulah yang disampaikan oleh Terry. Nah, yang selanjutnya manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Gitu ya. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa yang namanya manajemen itu adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Artinya bahwa yang namanya sebuah manajemen itu tentunya yang namanya sebuah organisasi tadi ya, bahwa yang namanya sebuah organisasi itu memiliki sebuah tujuan. Nah, dengan apa kita dapat mencapai tujuan tersebut? Tentunya harus ada proses di dalamnya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itulah kalau kita artikan pengertian manajemen dari pengertian ini. Oke, yang selanjutnya kita lihat organisasi dan manajemen. Pertama, organisasi itu statis, hanya sebagai wadah. Jadi kalau kita artikan bahwa organisasi itu hanyalah sebagai wadah. Kalau diibaratkan mungkin organisasi ini kalau misalnya kita punya gelas kemudian ada air di dalamnya, ya mungkin organisasi ini diibaratkan sebagai gelas. Artinya sebagai wadah. Lalu apa perbedaan antara organisasi dan manajemen? Kalau manajemen itu sifatnya dinamis karena sebagai proses. Proses yang mana? Yang namanya manajemen itu adalah mengelola sumber daya. Ya. Sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi itu apa saja? Ada sumber daya manusia, ada sumber daya keuangan, ada sumber daya yang lainnya. Makanya kita sering mendengar ada yang namanya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kemudian kita juga sering mendengar bahwa ada yang namanya manajemen keuangan. Nah, karena itu adalah salah satu yang dikelola oleh manajemen ini. Begitu. Ya, mudah-mudahan sampai di sini paham. Itu perbedaan antara organisasi dan manajemen. Yang selanjutnya, kita sudah mulai mengarah kepada organisasi. Nah, makanya di sini ada jenis-jenis organisasi. Ada dua organisasi. Yang pertama, organisasi non-profit
atau nirlaba atau yang disebut dengan organisasi publik. Ya. Apa saja yang masuk ke dalam organisasi publik? Yang pertama pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, kemudian yayasan sosial dan lain-lain. Kenapa dikatakan sebagai organisasi non-profit? Karena yang namanya organisasi publik itu adalah organisasi yang memiliki pelayanan terhadap masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat melalui pemerintah. Ya. Itu perbedaannya ya, yang disebut dengan organisasi publik. Kemudian ada yang disebut, yang kedua adalah organisasi profit atau organisasi bisnis. Apa yang masuk di dalam organisasi bisnis? Yang pertama adalah perusahaan besar seperti perusahaan manufaktur, bank umum, perusahaan asuransi, perusahaan retail dan lain-lain. Kemudian perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional dan lain-lain. Nah, ini adalah organisasi yang tujuannya memiliki nilai-nilai bisnis atau nilai profit. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya LSM masuk organisasi publik atau bisnis? Ya, organisasi LSM ini sama sebetulnya dengan yayasan sosial, hanya perbedaan penamaan saja. Begitu ya. Jadi organisasi publik ya, non profit. Begitu. Tetapi di dalamnya ada hak-hak tertentu yang memang disesuaikan dengan ADART, disesuaikan dengan akta notaris, disesuaikan dengan SK Menkumham, di dalamnya masih termaktub di dalam bisnis atau tidak ya. Nah, ini yang dimaksud dengan jenis-jenis organisasi. Yang selanjutnya adalah tipe organisasi. Ada 4 tipe organisasi ya. Yang pertama ada yang pure profit organization. Yang kedua ada quasi profit organization, ada yang ketiga quasi non profit organization, yang keempat pure non profit organization. Nah, nanti akan terlihat tipe-tipe organisasi yang mana sebetulnya yang masuk ke dalam organisasi-organisasi tertentu. Nah, kita lihat penjelasannya ya. Yang pertama adalah pure profit organization. Bertujuan untuk menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya, sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaannya bisa dari investor atau kreditor. Nah, yang pure profit organization tuh apa di sini? Gitu ya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Perusahaan ya, PT, mungkin CP di sini. Ya, yang masuk pure profit organization. Jadi, yang dimaksud dengan pure profit organization ini adalah pure bahwa yang mereka tuju adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Begitu. Yang selanjutnya adalah yang kedua, quasi profit organization. Ini organisasi bertujuan menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemilik. Sumber pendanaan, investor swasta, investor pemerintah, kreditor atau anggota. Apa di sini organisasinya? Ya, masih tidak jauh lah. Itu kan PT itu kan ada yang namanya perusahaan atau PT itu ada BUMN dan BUMD, kemudian ada yang sifatnya swasta. Nah, mungkin ini adalah
masuknya ke dalam BUMN. Kenapa? Karena BUMN selain daripada untuk mencapai atau memiliki profit yang besar, memiliki tujuan lain, yaitu tujuan-tujuan yang uh, disesuaikan dengan tujuan pemerintah, gitu. Karena miliknya pemerintah, gitu ya. Nah ini, ya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah quasi non-profit organization, ya. Bertujuan menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan, surplus, sumber pendanaan, investor, pemerintah, investor swasta dan kreditor, gitu ya. Nah, di sini ada kata menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Nah, misalnya apa di sini? Gitu. Berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tapi memiliki keuntungan apa misalnya? Nah, misalnya organisasi misalnya ya. Kita lihat misalnya praktek dokter ya. Praktek dokter ini misalnya tetap melayani masyarakat, tetapi selain melayani juga tetap memiliki keuntungan, misalnya dengan menggunakan BPJS ya dan lain-lain. Oke, lanjut. Pure non-profit organization ya. Bertujuan menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan, pajak, retribusi, utang, obligasi, laba, BUMN, BUMD, penjualan aset negara dan lain-lain. Nah, ini apa? Nah, kita lihat ya bahwa menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya gitu ya. Ada misalnya koperasi yang didirikan oleh pemerintah misalnya gitu ya. Yang dilayaninya misalnya khusus adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana bisa bergulir antara pinjam meminjam antara masyarakat dengan koperasi ini. Sumber pendanaannya pajak, retribusi, utang obligasi, laba, BUMN, BUMD, penjualan aset negara dan lain-lain. Nah, karena ini modalnya bisa saja dari BUMN, yang di BUMD dan lain-lain. Misalnya koperasi kecil yang didirikan khusus untuk masyarakat ya. Yang selanjutnya batasannya. Dalam praktek sering menemui kesulitan untuk memberikan batasan yang tegas antara pure profit dan quasi profit organization. Kita bingung sebetulnya ya, quasi non profit dan pure profit organization. Sehingga sering hanya dibedakan satu profit organization dan non profit organization. Makanya kita hanya bisa membedakan antara organisasi publik dan organisasi bisnis. Itulah yang terlihat jelas di dalam perbedaan organisasi. Dilihat dari jenisnya ya, ada organisasi publik dan organisasi bisnis. Untuk yang selanjutnya kita bisa dilihat ya, tipe organisasi misalnya pure profit organisasi, quasi profit, non profit dan pure non profit organisasi bisa dilihat ya. Kalau yang pure profit, quasi profit ini investor, kreditur, anggota. Kalau misalnya non profit dan pure non profit ini adalah dibiayai oleh negara. Jadi intinya kalau pure profit dan quasi profit organization ini adalah swasta, kalau non profit dan pure non profit ini adalah ada keterlibatan pemerintah di dalamnya. Karena kita bisa lihat dari tujuan organisasinya. Kalau yang dua ini misalnya pure profit dan quasi profit organization ini memiliki tujuan menyediakan atau menjual barang dan atau jasa untuk memperoleh laba sehingga dapat dinikmati oleh para pemilik atau anggota. Nah, tetapi untuk yang dua, yang non-profit organization dan pure non-profit, ini tujuannya menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, ada proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan hasilnya mungkin ada sebagian yang masuk kepada masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Silakan nanti bisa dicari untuk referensi yang lainnya. Nah, kita masuk kepada yang namanya pengertian sektor publik. Pengertian sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum.
dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur menurut hukum. Contohnya misalnya apa? Kesehatan, ya ada rumah sakit gitu kan, puskesmas. Kemudian pendidikan, misalnya perguruan tinggi, SD, SMP, SMA gitu kan yang negeri. Kemudian keamanan, ada kepolisian gitu kan ya, itu kan dibayar oleh negara. Kemudian yang selanjutnya transportasi. Berkaitan dengan transportasi, nah saya juga agak bingung nih, ada transportasi milik negara. Ada banyak ya. Makanya ada perbedaan antara transportasi yang dikelola oleh negara dan transportasi yang tidak dikelola oleh negara. Kalau Budiman, PJ mungkin adalah pure profit organization. Nah, ada lagi ya perusahaan yang transportasi yang dikelola oleh negara. Ya, seperti apa? Misalnya KAI, Garuda ya. Nah, itulah yang masuk ke dalam transportasi publik. Kemudian negara, pasar, sistem ekonomi. Nah, negara, pasar ya. Pasar ini sebetulnya pasar ini adalah dikelola oleh negara ya. Jadi misalnya pasar Cikurubuk itu kan pasar milik daerah. Gitu. Yang selanjutnya, sejarah munculnya organisasi publik. Pertama adalah kebutuhan masyarakat secara bersama terhadap barang atau jasa tertentu. Nah, di sini ada kebutuhan masyarakat. Yang pertama berarti ada kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua, butuhnya terhadap apa? Barang dan jasa tertentu. Misalnya, masyarakat butuh misalnya proses perizinan, butuh yang namanya catatan sipil atau kependudukan, butuh KK, butuh KTP, itu kan barang. Kemudian mereka itu kan selain ada barangnya, mereka juga ada jasa. Tetapi tidak kita bayar, karena itu sudah kita bayar lewat pajak. Yang kedua, untuk menghindari ketidakadilan, maka diserahkan kepada pihak atau pengurus tertentu. Ya, jadi ada yang mengurusinya ya, misalnya yang mengurus perizinan, ada khusus perizinan. Yang mengurus pariwisata, ada pariwisata. Yang mengurus KK, KTP, ada yang mengurus KTP. Maka ada bagian-bagian tertentu. Yang mengurus urusan sosial, ada gitu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah warga masyarakat membayar pajak untuk mendukung pengaturan barang atau jasa oleh pengurus tersebut. Nah, sebagai timbal baliknya, maka kita membayar pajak. Maka buat KTP KK gratis karena kita sudah bayar pajak. Kita berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, gitu kan, dengan adanya polisi sebagai keamanan gratis, gitu ya. Karena mereka sudah digaji, dibayar oleh negara, uangnya dari masyarakat. Begitu ya. Nah, inilah sejarah munculnya organisasi publik. Yang selanjutnya kita lihat ilustrasi secara sederhana. Misalnya suatu suku kecil yang sebagian warganya petani. Setiap hari beraktivitas. Kemudian pengolahan tanah dan penjualan hasil tani. Mereka membutuhkan pengaturan irigasi secara adil dan perlindungan keamanan atas hasil panennya. Nah, setiap bulan kepala suku menarik upeti sebagai kewajiban warga suku. Nah, kepala suku dan anak buahnya mengatur irigasi, menjaga hasil panen warga yang dibiayai dari upeti warga. Ya, artinya sebetulnya kita itu membayar, hanya tidak membayar secara langsung, begitu ya. Jadi dalam ilustrasi ini dikategorikan bahwa misalnya ada sekelompok petani di dalam satu kampung. Kemudian si petani tersebut misalnya butuh air, butuh irigasi, kemudian butuh keamanan, bagaimana si hasil tanennya aman, misalnya tidak ada yang mencuri, maka dia dalam setiap panennya atau setiap bulannya memberikan upeti kepada kepala suku. Nanti kepala suku yang mengatur bagaimana untuk mendistribusikan kepada keamanan dan yang mengatur irigasinya. Jadi intinya bahwa kita itu sebetulnya bayar, hanya bayarnya secara tidak langsung. Kalau dilihat dari ilustrasi sederhana ini, sama lah dengan keadaan negara kita. Ya, kita itu sebetulnya bayar dalam setiap fasilitas yang kita nikmati, itu kita bayar. Jalan yang kita pakai itu kita bayar sebetulnya ya.
Kemudian pelayanan pemerintah yang kita nikmati itu bayar sebetulnya. Bantuan yang dikembalikan kepada masyarakat sebetulnya itu adalah bayar. Hanya pembayarannya yang dirasakan secara tidak langsung. Begitu. Karena dipungutnya lewat jalan-jalan tertentu yang memang dilegalkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, mengapa organisasi publik itu dibutuhkan? Ya. Yang pertama adalah organisasi publik itu eksis karena dibutuhkan. Dalam untuk butuh mah mal aya organisasi publik teh atau pemerintah teh. Moal aya dinas perizinan, moal aya dinas pendidikan, moal aya dinas kesehatan kalau memang itu tidak dibutuhkan. Tetapi karena masyarakat merasa itu butuh, maka dimunculkan dan dibuatlah sebuah organisasi publik yang tujuannya untuk melayani masyarakat. Yang selanjutnya, keberadaannya tidak dapat dihindarkan. Ya, jadi keberadaannya memang dibutuhkan karena tidak dapat dihindarkan, maka tetap harus ada. Yang ketiga, masyarakat butuh regulasi yang mengatur pemakaian barang-barang publik. Ya, makanya ada aturannya gitu ya, kita untuk memakai barang-barang publik. Apa saja Pak barang publik? Banyak ya. Taman itu barang milik publik. Gitu kan. Dinas itu milik publik begitu ya. Kemudian sekolah-sekolah negeri itu milik publik gitu ya. Milik umum, jalan milik publik begitu ya. Itu adalah, nah ada regulasinya ketika kita memakai. Regulasinya apa? Begitu aturannya. Ya jangan merusaklah urusan-urusan yang berurusan dengan publik karena itu milik bersama. Begitu, maka kita harus menjaganya. Kenapa butuh organisasi publik katanya begitu ya pertanyaannya. Nah, yang butuh organisasi publik itu sebetulnya bukan hanya masyarakat. Ya. Perusahaan pun butuh organisasi publik. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan itu adalah butuh sebuah pengaturan atau regulasi yang jelas. Mereka dapat beroperasi adanya izin yang diturunkan atau yang diberikan oleh publik. Begitu. Kalau mereka bergerak atau berperilaku atau melakukan kegiatan tanpa adanya izin dari publik, maka itu namanya disebut dengan yang namanya ilegal. Begitu. Mereka melakukan pertambangan misalnya gitu kan. Mereka melakukan perdagangan. Mereka memiliki izin sebagai perusahaannya, izin sebagai produk yang dihasilkan. Nah, kemudian ada peranannya. Peran utama sektor publik, ada regulatory rule, kemudian enabling rule, direct provision of good and service ya. Nah, apa itu regulatory rule? Begitu ya. Nah, untuk pembahasan ini nanti kita lanjutkan di session berikutnya. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dipersilahkan teman-teman setelah menyimak materi ini, dipersilahkan untuk komen, kemudian memberikan nama, NPM, kemudian silahkan berikan pernyataan terkait materi yang saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nama, NPM, kemudian materi yang saya sampaikan silahkan diresum. Kemudian masukkan di kolom komen. Nanti saya akan melihat siapa yang komen di sana, itu yang hadir, yang dimasukkan hadir di dalam sesi perkuliahan ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.